warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pagi hari ini? Baik, Bu. Sudah pada mandi dan makan belum? Punija absen dulu. Yang nggak masuk siapa ya ini ya? Semua masuk. Oke, baik ya. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Coba Mas Satrio pimpin berdoanya, Le. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billah. Terima kasih Mas Satrio. Anak-anak, jangan lupa setiap kita memulai pelajaran, kita selalu berdoa agar selalu diberikan kelancaran oleh Allah. Oke? Baik, seperti biasanya, Cak. Untuk wujud rasa nasionalisme kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Silahkan sikapnya tegak. Dengan hitungan 4 per 4 kita mulai menyanyi. Baik, terima kasih. Silahkan duduk seperti biasa. Seperti biasanya, kita kegiatan literasi terlebih dahulu, nggih. Silahkan anak-anak buka link yang sudah Punija bagikan. Bisa dibaca, Punija beri waktu 2 menit. Silahkan dibaca. Ini nanti ada yang mewakili untuk presentasi ya. Coba siap. Saya, Bu. Oh, Mbak Seril. Yuk, Mbak Seril, coba diceritakan isi cerpen yang sudah dibaca tadi. Isi cerpen tersebut adalah Pak Wina bersama teman-temannya. Ada lagi? Satrio, oke? Ya, pintar. Itu tadi isi dari cerpen yang kalian baca. Untuk mengingat materi yang kemarin, ini gambar apa sih, Cak? Gambar apa? Semua tahu. Gambarnya ada apa saja? Berarti kalau kita menghadapi kekeringan seperti itu, apa sih yang dapat kita lakukan? Menghemat penggunaan air. Mendaur ulang pemakaian air. Mendaur ulang pemakaian air. Seperti gini, air bekas mencuci beras bisa digunakan untuk menyiram tanaman. Nah, Cak, untuk kali ini kita belajar tentang tema 8 lingkungan sahabat kita, subtema 3 pembelajaran 1. Ini nanti yang kita harapkan tujuannya adalah setelah kalian mengamati gambar dan video pada PowerPoint, diharapkan anak-anak bisa menganalisis usaha pelestarian lingkungan dan manfaatnya bagi kehidupan manusia. Coba sekarang, kegiatan apa ini? Menanam bunga. Berarti kira-kira kalau kegiatan seperti ini bisa dilakukan di mana saja ya? Depan rumah, jalanan. Kira-kira kalau kegiatan menanam pohon ini apa ya namanya? Reboisasi. Pinter. Tujuan dari reboisasi sendiri apa? Penghijauan. Ya, penghijauan agar udara segar. Oke. Tidak banjir. Dan tidak longsor. Ya, tidak longsor. Itu adalah manfaat dari kegiatan reboisasi.
ketersediaan air bersih sangat penting bagi kehidupan manusia. Berbagai upaya dapat kita lakukan untuk menjamin ketersediaan air bersih. Coba kita perhatikan video ini. Nah, coba dengarkan ya. Belajar tentang hal positif dari lingkungan. Tema 8, tema 3, pembelajaran. Nah, dari video tadi ada macam-macam manfaat air bagi manusia. Kira-kira apa ya manfaat yang ada tadi? Buat minum. Kira Selain manfaat dari air tadi, juga ada syarat kualitas air yang baik. Syarat kualitas air yang baik itu ada 3. Apa saja ya? Ada syarat fisik, ada syarat kimiawi, ada syarat biologi. Dari ketiga syarat tersebut, kita bisa lihat di sini kembali, selain di video tadi. Syarat fisik itu tidak keruh, sedangkan untuk yang syarat mikrobiologi itu tidak mengandung kuman penyakit. Dari penjelasan Bu Guru ataupun dari video, apa ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Coba sekarang sampean buka LKPD di mana link yang sudah dibagikan Bu Nica kemarin, atau ada yang sudah di print juga enggak apa-apa. Kelompok sama dengan kelompok yang kemarin yang sudah dibagikan seperti biasanya. Ada 3 kelompok ya. Coba ini dikerjakan di LKPD kalian masing-masing. Habis ini kalian masuk pada grup WA kalian. Oke, yang dibentuk sudah kelompok itu, kalian diskusikan dari 3 pertanyaan ini, kira-kira yang tepat apa jawabannya. Kalau sudah, sampean bisa mengumpulkan tugasnya melalui WA dan mempresentasikannya. Jadi masing-masing kelompok nanti mempresentasikan. Monica berikan waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Sudah jelas? Nah, silakan berdiskusi. Kalian bisa off kamera. Sekarang coba kalian presentasikan untuk mewakili kelompok masing-masing. Kelompok 1, siapa yang mau mewakili? Silakan Mbak Alicia. Apa syarat-syarat air yang layak kita gunakan sebagai air minum dan untuk memasak? Jernih, tidak berasa, tidak berbau, tidak keruh, tidak berwarna, tidak meninggalkan endapan. Ya, betul. Sekarang giliran untuk kelompok 2. Mbak Vika. Bagaimana kualitas air yang dapat digunakan untuk mencuci pakaian? Air bersih, tidak bau. Sedangkan kelompok 3. Saya mewakili kelompok 3. Bagaimana kualitas air yang dapat digunakan untuk menyiram tanaman tidak mengandung zat kimiawi? Baik, Cak. Ada yang ditanyakan dari hasil diskusi tadi? Betul, Bu. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjutkan. Nah, ini ada teks bacaan. Seperti biasanya, kita membaca bergantian, ya. Coba dibaca. Yuk, Adisan. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Peran air sebagai kehidupan. Air merupakan zat mengalir yang memiliki fungsi penting. Ya, ini paragraf 2, Le. Air dapat diartikan sebagai sumber. Oke. Yuk. Air mendukung fungsi kehidupan. Dari bacaan tersebut, apa sih informasi yang dapat kita peroleh? Nah, sebelumnya dengarkan dulu.
Teks non-fiksi itu apa? Adalah karangan atau tulisan yang dibuat berdasarkan fakta atau peristiwa yang terjadi. Ciri teks non-fiksi itu ada satu, ditulis dengan hal-hal yang terdapat dalam informasi penting pada bacaan tersebut. Apa saja ya? Ada objek yang dibicarakan. Nah, dari penjelasan tadi teks non-fiksi, apa ada yang mau ditanyakan? Boten. Sudah? Nah, kalau gitu kita lanjut pada pengerjaan LKPD 2. Setelah membaca teks yang berjudul Peran Air bagi Kehidupan, carilah informasi penting yang dapat kalian temukan dengan kelompokmu. Tuliskan dalam peta pikiran di LKPD 2. Unica beri waktu 5 menit sampai 10 menit. Jadi silahkan berdiskusi, bisa off kamera. Silahkan siapa yang mau mewakili untuk presentasi LKPD 2? Mbak Seril? Silahkan Mbak Seril. Saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi teman-teman. Paragraf 1, akhir berkisar dari proses metabolisme hidup air. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Boten Bu. Materi hari ini telah selesai. Kalau sudah jelas, silahkan kita masuk pada evaluasi. Link kuisisnya sudah Bunica kirim barusan. Silahkan dikerjakan. Baik anak-anak, alhamdulillah pelajaran hari ini telah selesai. Selama pembelajaran tadi, pengetahuan apa sih yang kalian dapat pelajari? Usaha lingkungan. Manfaat air. Ada juga ciri-ciri teks non-fiksi. Sikap apa yang dapat dikembangkan dalam pembelajaran ini tadi? Tanggung jawab. Kegiatan apa yang paling kalian suka? Membaca literasi, mengerjakan kuis. Dari keseluruhan pembelajaran ini tadi, ada yang bisa menyimpulkan? Kesimpulan pelajaran hari ini. 1. Persyaratan air bersih. Silahkan nanti di rumah kalian bisa melanjutkan kegiatan bersama dengan orang tua kalian, yaitu pada buku siswa halaman 103. Kalian bisa membuka buku siswa tersebut di aplikasi Kipin yang kalian punya. Sebelum pembelajaran Bunica tutup, mari kita berdoa agar pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat. Berdoanya kali ini kita di dalam hati saja, ya. Mas Ilmi mau mimpin berdoa? Oke. Ayo dipimpin berdoanya, teman-teman. Siap, gerak, berdoa mulai. Selesai. Terima kasih, Mas Ilmi. Demikian pembelajaran hari ini. Jangan lupa selalu belajar dan menerapkan protokol kesehatan karena kita masih pada masa pandemi, ya. Semoga kita dijauhkan dari COVID dan selalu dalam lindungan Allah. Bunica tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.